Halo Sobat Finansial, apa kabar Anda hari ini? Pekan yang menentukan 16 hingga 20 Desember 2024 kembali datang. Pelaku pasar keuangan penuh dengan jadwal keputusan penting. Di antaranya The Fed yang menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin dan penjualan retail Cina yang hanya bertahan pada angka 3%. Bersama saya Maria Rahuhalek, inilah Bursa Global sepekan selengkapnya. Pekan yang ditunggu-tunggu pelaku pasar keuangan global kembali datang. Bank Sentral The Fed sepakat menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin. Penurunan tersebut menjadi yang ketiga kalinya secara berturut-turut sepanjang 2024. Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve atau The Fed, menutup tahun 2024 dengan kembali memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin. Dengan pemangkasan ini, The Fed memutuskan suku bunga utama ke kisaran target 4,25% hingga 4,5%. Ada sejumlah faktor yang membuat The Fed menurunkan suku bunga acuan. Pertama, tingkat pengangguran Amerika Serikat yang tahun ini diharapkan menjadi 4,2%. Kedua, inflasi utama dan inti diproyeksikan akan naik, tetapi masih dalam kisaran wajar sebesar 2,4% dan 2,8%. Dan yang terakhir, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat diproyeksikan akan mencapai 3,2% pada kuartal keempat tahun ini. Setelah pengumuman ini, The Fed juga mengindikasikan jeda penurunan suku bunga acuan dalam pertemuan berikutnya di 2025. Mereka ingin berhati-hati menilai data yang masuk dan prospek perekonomian yang berkembang. Pelaku pasar keuangan juga mencermati data penjualan retail Amerika Serikat. Pada November 2024, penjualan retail naik 0,7% yang didorong oleh penjualan kendaraan dan belanja online. Penjualan retail Amerika Serikat tumbuh solid pada November 2024. Berdasarkan rilis data Biro Sensus pada Selasa pekan ini, waktu setempat, mencatat penjualan retail yang belum disesuaikan dengan inflasi naik 0,7%. Kenaikan ini didorong oleh lonjakan pembelian kendaraan berupa mobil dan belanja online yang masif. Data World Automotive Group juga mencatat penjualan mobil di November 2024 mencapai level tertinggi dalam lebih dari 3 tahun terakhir, seiring dengan turunnya suku bunga dan diskon akhir tahun. Kemudian penjualan online melonjak 1,8% karena terdorong promosi Black Friday dan Cyber Monday di platform Amazon dan TikTok Shop. Data Biro Sensus juga menyebutkan sejumlah laporan penurunan seperti penjualan di restoran dan kafe yang menurun untuk pertama kalinya sejak Maret tahun ini. Penjualan di toko kelontong juga ikut menurun. Secara keseluruhan, data Biro Sensus menunjukkan belanja konsumen tetap kuat di saat musim liburan untuk Natal dan Tahun Baru. Apalagi banyak promo diskon yang ditawarkan. Tingkat kepercayaan konsumen juga mulai meningkat pasca pemilu Amerika Serikat yang dimenangkan oleh Donald Trump. Masih dari Amerika Serikat, pelaku pasar keuangan global dikejutkan dengan rilis output industri Amerika Serikat yang terus menurun pada November 2024. Kenaikan manufaktur tidak membuat produksi di sektor industri bergeliat. Produksi di sektor industri Amerika Serikat pada November 2024 secara tak terduga terus menurun untuk bulan ketiga secara berturut-turut. Penurunan didorong oleh pelemahan dari sektor utilitas dan pertambangan. Data Bank Sentral The Fed yang dirilis pada Selasa pekan ini waktu setempat memperlihatkan produksi pabrik, tambang, dan utilitas menurun 0,1%. Angka tersebut berbalik arah dengan prediksi para ekonom yang menduga adanya kenaikan sebesar 0,3%. Sektor utilitas mencatat penurunan terbesar dalam 4 bulan terakhir, sementara pertambangan mencatat penurunan terbesar sejak Mei tahun ini. Selain penurunan, data The Fed juga mencatatkan adanya produksi manufaktur yang naik tipis sebesar 0,2%. Sektor manufaktur menyumbang 3/4 dari total produksi di sektor industri. Tahun ini manufaktur menghadapi tantangan yang berat karena banyak perusahaan yang membatasi pengeluaran untuk modal. Akibatnya, produsen domestik terbebani, lemahnya pasar ekspor global, dan penguatan dolar. Kita beralih ke benua Eropa. Inflasi Inggris naik ke level tertinggi dalam 8 bulan terakhir.
Kondisi itu memperkuat ekspektasi pasar keuangan bahwa Bank of England akan mempertahankan suku bunga. Pada November 2024, inflasi Inggris naik ke level tertinggi dalam 8 bulan berturut-turut. Data kantor statistik nasional yang dirilis Rabu pekan ini waktu setempat mencatat inflasi harga konsumen naik 2,6% secara tahunan pada November 2024. Sementara pada Oktober 2024, inflasi harga konsumen hanya berada di level 2,3%. Angka tersebut melampaui target Bank of England sebesar 2%. Kondisi ini mendukung ekspektasi bahwa Bank Sentral akan mempertahankan suku bunga pada pertemuan terakhirnya di 2024 ini. Kemudian inflasi jasa yang diawasi ketat oleh Bank of England tetap tinggi di level 5%. Sementara Bank Sentral memperkirakan inflasi jasa hanya berada di angka 4,5%. Secara global, inflasi yang terjadi di Inggris masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan beberapa tahun lalu. Hal ini karena Bank Sentral terus berupaya memperketat kebijakan moneternya. Dari Jepang, ekspor terus tumbuh mencapai 3,8% secara tahunan. Angka tersebut melampaui ekspektasi pelaku pasar keuangan. Pertumbuhan terjadi di saat mata uang yen sedang melemah. Pada November 2024, nilai ekspor Jepang kembali membukukan kenaikan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Jepang yang dirilis pada Rabu pekan ini, waktu setempat menunjukkan nilai ekspor naik menjadi 3,8% secara tahunan. Kenaikan ini sejalan dengan pelemahan yen yang membantu para eksportir. Meski nilai ekspor naik, namun perdagangan hanya memberikan dukungan yang terbatas bagi perekonomian Jepang. Permintaan dari Amerika Serikat dan Eropa terus menurun, namun dari China terus meningkat. Pengiriman ke Amerika Serikat turun 8%, kemudian ke Eropa turun 12,5%, sementara pengiriman ke China naik 4,1%. Data Kementerian Keuangan Jepang juga memperlihatkan nilai impor yang turun 3,8%, dipimpin oleh impor minyak mentah. Secara keseluruhan, data Kementerian Keuangan Jepang menunjukkan tren negatif neraca perdagangan selama 5 bulan berturut-turut. Hal ini mengindikasikan sektor perdagangan yang akan terus membebani ekonomi Jepang pada kuartal terakhir tahun ini. Di Cina, pelaku pasar keuangan dikejutkan dengan pertumbuhan penjualan retail yang tak terduga melemah pada November 2024. Penjualan retail hanya bertahan pada angka 3%. Data Biro Statistik Nasional Cina yang dirilis pada Senin pekan ini waktu setempat mencatat penjualan retail berada di level 3% dari tahun lalu. Angka ini yang paling lambat dalam 3 bulan terakhir dan yang terlemah dari Oktober lalu yang berada di level 4,8%. Pelaku pasar keuangan tak menduga pertumbuhan yang lemah ini. Mereka berharap otoritas Cina lebih mendorong belanja publik untuk perekonomian. Data Biro Statistik Nasional juga mencatat produksi industri yang naik 5,4% pada November 2024. Angka ini lebih baik dari bulan sebelumnya yang hanya 5,3%. Pertumbuhan penjualan retail yang tertinggal dari produksi industri sejak pandemi semakin menjadi sorotan publik. Otoritas Cina diharapkan terus meningkatkan manufaktur untuk mendongkrak perekonomian. Cina juga harus bersiap hadapi ancaman perang dagang jilid 2 pasca kemenangan Donald Trump. Karena mereka dapat kehilangan peran ekspor sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi negeri tirai bambu tersebut. Demikian sahabat finansial Bursa Global sepekan kali ini. Jangan lupa ikuti terus berita teraktual, analisa pasar, mata uang, serta investasi di portal berita kabarbursa.com. Atas nama kru yang bertugas, saya Maria Rahuhalek. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.